Dan sebelumnya ada Hadisti Arifah yang melakukan patroli bersama tim gabungan TNI Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi menetapkan Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokatarus sebagai tersangka kasus penghasutan dan menyebarkan berita bohong terkait demo massa besar yang berujung anarki akhir pekan kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi membenarkan informasi bahwa telah menangkap Direktur Eksekutif Lokatarus Foundation Del Pedro Marhen pada 25 Agustus 2025 lalu. Del Pedro ditangkap karena diduga telah melakukan penghasutan, melibatkan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkis. Kasus dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang melibatkan Del Pedro Marhen langsung naik ke tahap penyidikan sehingga status Del Pedro kini menjadi tersangka. Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana dugaan peristiwa tindak pidana terjadi itu diduga terjadi sejak tanggal 25 Agustus ya di sekitar atau depan gedung DPR MPR RI, sekitar Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan beberapa wilayah DKI Jakarta lainnya. Nah, jadi proses pendalaman, proses penyelidikan, proses pengumpulan fakta-fakta, proses pengumpulan bukti-bukti itu sudah dilakukan oleh tim gabungan dari penyelidik Polda Metro Jaya. Itu sudah mulai dilakukan sejak tanggal 25. Ya, jadi mohon waktu, itu update-nya rekan-rekan. Saat ini penyidik, ya karena kegiatan yang dilakukan adalah atau upayanya adalah penangkapan, maka penyidik saat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini. Ya, selain Del Pedro, Polda Metro Jaya juga menetapkan 38 orang dari 1.240 orang yang ditangkap dalam kerusuhan di Jakarta akhir pekan lalu sebagai tersangka. 38 orang tersangka kerusuhan di Jakarta memiliki peran berbeda-beda. Sebagian besar adalah pelaku perusakan, pelempar bom molotov, petasan, dan batu ke arah petugas. Di samping itu, polisi juga menetapkan beberapa di antaranya sebagai tersangka karena memprovokasi atau mengajak massa lainnya melakukan tindakan anarkis. Pemeriksaan hingga kini masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya. Kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom molotov.
ya kepada petugas, kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu, kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral, mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F di Jalan Sudirman, ya, dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal. Kemarin Presiden Prabowo Subianto menjenguk polisi dan warga yang terluka akibat aksi unjuk rasa. Didampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo, Presiden menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Prabowo melihat kondisi 17 korban yang dirawat di RS Polri yang terdiri dari 14 polisi dan 3 warga sipil. Beberapa di antaranya terluka berat. Total ada 43 korban yang terluka akibat demo, namun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Dalam kesempatan itu, Prabowo memerintahkan seluruh polisi yang terluka dinaikkan pangkatnya. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan.